Kali ini saya akan men-share pengalaman saya kenapa saya akhirnya menggunakan Platina kembali setelah beberapa tahun menggunakan CDI pada Suzuki Katana. Nah, gejala yang muncul yang saya temui adalah RPM tidak stabil. RPM mesin ya, terutama ketika idle dia tidak stabil, goyang-goyang naik turun seperti itu, bahkan hampir mati. Nah, dari beberapa pengalaman setelah saya beberapa tahun memakai Katana, maka ada beberapa jenis penyebab RPM tidak stabil, terutama ketika posisi idle atau tidak digas. Nah, yang pertama itu adalah campuran terlalu kurus atau terlalu irit. Nah, ketika terlalu irit ini di idle tuh seringkali tidak stabil RPM-nya. Nah, kalau kita setel baut angin-anginnya, ketika kita putar searah jarum jam, maka dia akan semakin irit. Maka untuk mengatasinya kita perlu setel agak kita buat boros sedikit, yaitu dengan diputar berlawanan arah jarum jam. Jadi penyebab pertama RPM tidak stabil adalah campuran terlalu irit atau terlalu kurus, atau kita terlalu banyak memutar searah jarum jam. Itu yang pertama. Yang kedua itu RPM tidak stabil ketika posisi idle itu ada penyebabnya. Yang kedua adalah ada selang yang lepas. Nah, sebagai contoh ini selang idle up AC. Jadi ketika selang idle up AC itu lepas, maka akan banyak udara yang masuk ke pembakaran, sehingga sama seperti yang nomor 1, campurannya akan terlalu irit atau terlalu kurus. Akibatnya RPM pada saat idle itu naik turun, bahkan mati mesinnya. Nah, penyebab yang ketiga dari RPM yang tidak stabil, terutama di posisi idle, adalah suplai tegangan terlalu rendah. Nah, suplai tegangan terlalu rendah ini dari aki maupun dari alternator. Kalau posisi mesin hidup itu berarti full 100% dari alternator, tapi kalau awal start itu berarti dari aki. Nah, suplai tegangan terlalu rendah itu saya sudah mencoba ya, bereksperimen. Nah, ketika tegangan kurang dari 12,5 volt atau di angka sekitar ini 12,5 volt ketika mesin hidup pas posisi idle, ini akan menyebabkan tegangan atau RPM-nya tidak stabil. Nah, ya, kondisi seharusnya supaya atau standarnya itu adalah sebagai berikut. Saat mesin mati, jadi mesin sudah mati, tegangan aki itu harus lebih dari 13 volt. Nah, kalau kita cek tegangan aki ketika mesin mati itu ternyata kurang dari 13 volt, berarti alternator kita bermasalah atau dinamo ampernya bermasalah. Nah, ini kondisi normalnya. Nah, kemudian saat mesin hidup, posisi idle kurang lebih 800 rpm, posisi kita start, kemudian di rpm idle, maka tegangan aki itu harus lebih dari 12,7 volt. Tegangan aki itu artinya tegangan alternator juga ya. Nah, ketika 12,7 volt itu kondisi full beban, yaitu AC on, lampu besar on. Nah, AC on, lampu besar on itu tegangan aki maupun alternator itu harus berada di sekitar 12,7 volt atau lebih. Nah, ini saat full beban ya, full beban. AC hidup, kemudian lampu utama hidup, ini posisi tegangannya itu harus lebih dari 12,7 volt. Ini kalau full beban. Nah, kalau tanpa beban berarti tanpa AC, tanpa lampu besar, jadi hanya mesin saja, itu tegangannya akan berada di 14 volt. Ini tanpa beban, kondisi idle ya, 800 rpm sampai 900 rpm. Itu ketika tanpa beban itu yang awalnya tegangan aki 13 volt akan menjadi 14 volt karena disuplai oleh alternator atau dinamo ampere. Nah, ketika full beban maka tegangannya itu harus berada di atas 12,7 volt supaya RPM-nya itu stabil. Nah, kalau ternyata tegangan ketika full beban itu 12,5 volt, itu nanti akan menyebabkan RPM-nya tidak stabil. Nah, ini adalah penyebab RPM tidak stabil. Setelah saya menggunakan Katana, ada beberapa sebab seperti ini. Terlalu irit,
ada selang yang lepas sehingga terlalu irit juga. Kemudian tegangan supply ketika full beban ataupun tanpa beban, ketika dia di angka 12,5 volt ke bawah, maka itu RPM-nya akan tidak stabil karena pengapiannya tidak akan stabil dengan tegangan hanya 12,5 volt ke bawah. Nah, ini adalah rangkaian atau pengalaman saya untuk mengatasi RPM tidak stabil. Nah, kemudian ini permasalahan saya yang terakhir akhir-akhir ini, kan saya sudah menggunakan CDI atau full transistorize aftermarket. Ini di akhir-akhir ini ada permasalahan. Kalau kondisi tanpa beban, artinya tanpa AC, tanpa lampu besar, itu normal, tidak ada masalah. Digas langsung spontan dan enak, tidak masalah. Nah, tetapi saat ada beban, bebannya itu salah satu, baik maupun AC on maupun lampu besar on, salah satunya atau dua-duanya, itu saat idle itu RPM naik turun. Nah, bahkan hampir mati mesin. Kalau terlalu lama kondisi idle, dia akan RPM-nya akan naik turun gini, nanti lama-lama akan mati. Nah, kemudian saya cek tegangan aki. Tegangan aki tapi kondisi mesin hidup ya. Jadi tegangan aki kondisi mesin hidup, saya cek tegangannya saat idle tanpa beban itu bagus, itu di angka 14 volt, berarti alternator normal. Karena saat beban 14 volt berarti udah sesuai standar. Nah, saat idle dengan beban, yaitu beban maksudnya beban AC dan lampu besar ataupun salah satunya, ketika dengan beban tersebut maka tegangan akan terus menurun. Dari awalnya 14 volt akan turun terus sampai dia akhirnya menyentuh di angka 12,5 volt. Nah, ketika di angka ini itu RPM mulai naik turun, naik turun, stabil, naik turun. Nah, ini akan bahkan akan menyebabkan mesin mati. Nah, jadi saya akhirnya itu aku mencoba mengganti dengan platina lagi. Nah, dengan cara yang sama saya tes sesuai dengan yang di CDE tadi. Jadi dengan menggunakan platina saat full beban, yaitu AC hidup, lampu besar hidup. Nah, tegangan aki yang awalnya 14 volt, ini kondisi hidup mesin, turun terus dan akhirnya mencapai di 12,7 volt. Dia mentok di sini. Jadi dia tidak mencapai 12,5 volt ketika pakai CDI. Jadi ketika pakai CDI tegangannya itu turun sampai 12,5 volt. Nah, ketika pakai platina dia turunnya 12,7, jadi selisih 0,2. Nah, dengan tegangan 12,7 volt itu normal, jadi stabil RPM-nya, tidak naik turun seperti yang pakai CDI. Nah, jadi dari pengalaman saya ini, maka saya berkesimpulan seperti ini. Jadi konsumsi listrik pada rangkaian CDI atau full transistorize itu lebih besar dibanding dengan konsumsi listrik platina. Jadi dengan menggunakan CDI itu membutuhkan suplai arus atau tegangan yang lebih banyak dibanding dengan platina. Terbukti ya, dengan platina dia drop sampai dengan CDI dia drop sampai 12,5 volt, sedangkan pakai platina dia dropnya hanya 12,7 volt, dan ini sudah atau masih memenuhi kebutuhan dari sistem pengapian. Nah, kemudian kesimpulan yang lain, karena alternator asli atau original Katana itu kapasitasnya kecil, maka dia tidak mampu memberikan tegangan yang cukup, itu hanya 12 volt saat full beban. Nah, dengan tegangan 12 volt itu CDI menjadi tidak stabil, akibatnya pengapian diffusi juga tidak stabil, akibatnya naik turun RPM mesin dan bahkan mati. Nah, jadi ini permasalahan yang saya hadapi, dan akhirnya pakai saya platina lagi dan tidak masalah. Nah, di akhir video setelah ini akan saya tunjukkan pengukuran dari ini tegangan ini. Jadi dia awalnya ketika mesin mati itu tegangan aki 13 volt, kemudian ketika mesin hidup tanpa beban itu tegangannya 14 volt, kemudian ketika saya kasih beban full AC maupun lampu besar, dia akan drop turun sehingga akhirnya menjadi 12,7 volt. Nah, dengan tegangan 12,7 volt itu sudah cukup bagi platina untuk memberikan pengapian yang bagus bagi mesin. Saya akan videokan
pengecekan tegangan maki maupun tegangan dari dinamo ampere. Nah, ini kondisi mesin mati. Ini selang idle up AC. Ini kalau lepas akan menyebabkan RPM naik turun bahkan mati. Selang-selang idle up AC ini juga bisa lepas, makanya saya kasih klem ya. Ini klem. Ini untuk yang poster. Oke, sekarang akan saya cek tegangan aki ketika mesin mati. Di 13,12 berarti alternator aman. Ini udah saya ganti baru ya teman-teman, original, jadi tidak mungkin ini rusak. 13,12 volt, lebih dari 13 berarti oke. Sekarang saya akan nyalakan mesin. AC off, lampu-lampu off. Terus idle. Empat belas koma dua enam. Sekarang saya akan kasih beban full AC dan lampu. Besar, tak, full lampu besar. Saya matikan lagi lampunya. Oke, saya nyalakan. Di lampu kota, lampu besar. Kemudian saya kasih AC juga. Nah, ini AC on, lampu on. Kita lihat tegangan baterai. Tegangan menurun. Dia berhenti di 12,65. Dia stuck berhenti di 12,65, 6465.
coba saya gas. Coba gas ya, ini saya gas. Kalau saya gas dia naik. Saya lepas lagi. Ya, 12,65. Stabil. Ya, tegangan akhir di 12,4, tapi RPM masih stabil untuk Platina, tidak merebet. Ini di RPM 1000 ya. Lebih baik sih agak naik lagi supaya tidak sampai di 12,4 ya. Jadi delapnya harus disetting lagi agak tinggi ini. Nah, sekarang saya coba matikan AC, matikan lampu besar. Nah, di 800 rpm kita lihat tegangan akinya. Kembali di 14.
beban 14 volt. Mesin mati, ini akan turun terus sampai di angka 13 lebih. Jadi ada sedikit koreksi ya teman-teman. Jadi di CDI menggunakan CDI itu di tegangan 12,5 volt itu RPM mulai naik turun. Tetapi dengan di Platina itu meskipun tegangannya itu drop sampai 12,4 volt, dia masih stabil. Nah, jadi awalnya saya ukur 12,7 karena belum terlalu lama ya. Tadi ketika saya cek untuk waktu yang lama dia drop sampai 12,4 volt, tetapi bagusnya dia masih stabil. Di gas masih stabil, tidak berebet. Sedangkan dengan menggunakan CDI itu ketika dropnya itu sampai di 12,5 dia sudah mulai RPM naik turun, pengapian tidak stabil. Nah, oleh karena itu dari pengalaman saya ini saya kembali lagi menggunakan Platina, karena di tegangan yang rendah yaitu drop di 12,4 volt itu pengapian masih stabil, sehingga RPM masih stabil juga, pengapian masih oke. Nah, mungkin kalau kita masih tetap pakai CDI supaya RPM masih stabil meskipun full beban, sebaiknya gunakan alternator yang lebih besar kapasitasnya dibanding dengan standar ini. Oke, demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Jadi intinya dengan CDI butuh tegangan suplai alternator yang lebih gede, yaitu di tegangan di atas 12,5 volt. Tapi kalau pakai Platina di tegangan 12,4 volt pun dia masih stabil pengapiannya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.